Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Evan Panca Prianto. Saya bagian kepala seksi marketing di cabang Banjarmasin. Di sini saya ingin memaparkan pengetahuan atau berbagi pengetahuan tentang asuransi tanaman. Saya ada dua poin utama yang ingin saya sampaikan, yaitu pertama adalah ruang lingkup jaminan dalam asuransi tanaman ini. Itu jaminannya terdiri dari apa, dan yang kedua adalah faktor-faktor underwriting yang harus diperhitungkan dalam penutupan asuransi tanaman ini. Nah itu objeknya adalah tanaman. Nah jaminannya itu persis sama dengan asuransi kebakaran. Yang beda hanyalah objek penutupannya. Kalau di harta benda itu bisa berupa rumah, kantor, gudang, stok. Tapi kalau di asuransi tanaman ini, yang diasuransikan adalah tanamannya. Nah, tapi ada setengah simbolnya di sini yang membedakan, yang kita modifikasi dari wordingnya, yaitu adalah ini, kebakaran, hutan, semak, alam-alam atau lain. Dalam asuransi standar kebakaran Indonesia, resiko ini adalah yang dikecualikan. Nah, tapi karena ini objeknya tanaman, maka ini akan rancu kalau tidak kalau ini tidak dikecualikan. Makanya modifikasi wordingnya ini kita nilai. Nah, resiko-resikonya itu sama ya, kebakaran, petir, peledakan, kejatuhan pesawat terbang, dan asap, sama persis. Nah, selain itu, asuransi tanaman juga bisa ditambah dengan resiko-resiko tambahan ya, dengan membayar extra payment, banjir, angin topan, kerusuhan ataupun huru-hara. Nah, inilah faktor-faktor underwriting yang harus diperhatikan oleh marketing ataupun underwriter dalam mengakses asuransi tanaman. Yang pertama adalah kebun, resiko banjir, kepemilikan dan pengelolaan kebun, profil perusahaannya, fire protectionnya, terus ekonomi, bagaimana harga CVO-nya, modal investasinya, efisiensi operasional dan skala ekonomi. Nah, kita masuk ke faktor underwriting tentang lokasi. Nah, titik api. Di Indonesia, titik-titik api itu tersebar di 3 kepulauan. Paling dominan di 3 kepulauan. Yang sering langganan kebakaran itu, yang bahkan sampai mengekspor kita sebagai eksportir asap itu adalah Sumatera dan Kalimantan. Nah, kita lihat di sini titik-titik api ini yang berwarna agak-agak kemerah-merahan sini ya. Kita mulai dari sini ada Lampung, terus ada Sumatera Selatan di sini. Di sini ada Bangka Belitung, ini negerinya Pak Ahok. Ada juga di sini Jambi, di sini Bengkulu, di sini Riau, dan syukurnya nih Sumatera Utara aman ya tempat-tempatnya. Ini di Pulau Sumatera. Nah, berikutnya titik-titik api di Pulau Kalimantan. Nah, ini paling banyak ini di Kalimantan Barat. Hampir merata nih, hampir merata sampai ke Sarawak sini ya, Kucing juga. Pergi lagi ke bawah, kita di sini ada Kalimantan Tengah, Pangkalan Bun di sini, Sampit, Palangkaraya, di sini Muara Tewe, terus apa? Buntok ya. Di Kalimantan Selatan di sini ada Barito Kuala, ada juga Tapin,
kecil ya kalau di Kalimantan, perhitungkan dalam underwriting asuransi tanaman. Nah, yang selanjutnya adalah tanah gambut. Tanah gambut itu, nah ini definisinya. Lahan gambut adalah merupakan suatu ekosistem lahan basah yang dibentuk oleh adanya penimbunan atau akumulasi bahan organik di lantai hutan yang berasal dari reruntuhan vegetasi di atasnya dalam kurun waktu lama karena lambatnya laju dekomposisi dibandingkan dengan laju penimbunan bahan organik. Dan 50% itu luasan lahan gambut tropis berada di Indonesia. Berarti hampir 50% ya lahan gambut itu di Indonesia. Yang berikutnya, faktor lokasi juga kita harus perhitungan adalah iklim. Intensitas curah hujan yang rendah juga itu berpotensi terhadap resiko timbulnya titik api. Suhu udara yang tinggi karena El Nino. Ya, El Nino ini kan kebun. Nah, layout ini. Nah, ini layout. Kebun itu ada FD-link atau blok. Ini FD-linknya di sini atau kawasan ya. Kawasan link. Nah, ada blok ini yang kecil-kecilnya di sini. Nah, sehingga kita bisa, seorang underwriter atau marketing itu harus jeli kalau dia melihat ini, apakah itu bisa dijadikan satu resiko atau beberapa resiko gitu. Nah, ini ada dasar dari sini. Selain juga adalah survei dan pada lokasi. Nah, di samping itu kita mengetahui layout ini adalah juga untuk dasar menentukan estimated maximum loss atau possible maximum loss, atau juga untuk menetapkan limit liability dari kemampuan retensi kita. Permintaan penutupan itu ada dia minta resiko banjir, ya kita juga harus melihat faktor-faktor ini. Pertama, resiko yang diperhatikan terhadap jarak dari sungai terdekat, jaraknya itu berapa meter, potensi air menguapnya itu berapa jam atau berapa debit airnya, jarak dari lahan gambut terdekat dan bagaimana kondisinya, pengalaman banjir ini juga penting, kondisi lahan di sekitar lokasi hutan juga bisa potensi terjadi banjir. Nah, selanjutnya adalah hak guna usaha perkebunan. Ini juga penting ya. Jadi kita harus bisa mengetahui apakah si perusahaan yang kita akan akses itu dia hak guna usaha perkebunannya itu masih jalan atau sudah sejak, apakah masih diurus ataukah dia sudah separuh jalan. Nah, izin usaha perkebunan itu berlaku selama perusahaan masih beroperasi secara komersial sesuai standar teknis dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Faktor underwriting manajemen resiko. Yang pertama adalah kita analisa profil perusahaan. Nah, selanjutnya adalah faktor financial action ya tentunya. Selanjutnya juga adalah faktor ekonomi. Tentunya ini ya. Ini faktor ekonomi ini berkaitannya dengan harga CPO, fluktuasi harga CPO. Harga CPO ini sangat ditentukan oleh pasar global, kondisi politik global. Modalnya, modal investasinya, apakah modal investasi perusahaan itu adalah dari group holding ataukah dari kredit perbankan? Nah, kalau dari kredit perbankan ini kan biasanya banker close. Inovasi teknologi, nah ini juga penting ya. Apakah perusahaan itu menggunakan teknologi ya seperti pajak atau alat-alat sprayer elektrik gitu ya, sehingga ini bisa menurunkan cost. Juga tenaga kerjanya, bagaimana dengan tenaga kerjanya, produktivitasnya, dan kemudahan akses bahan baku. Ya, tadi penjelasan yang sudah saya paparkan tadi masalah asuransi tanaman dan faktor-faktor underwritingnya. Ya, sekarang mungkin ada dari teman-teman atau ada yang belum jelas dan ingin di-sharing kepada saya ya, untuk didiskusikan, silahkan ya. Ya, Pak Yuli. Ya.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dari penjelasan Saudara Evan tadi ada faktor underrating tentang lokasi, Pak. Di mana di lokasi tersebut ada satu poin yang perlu ini adalah layout untuk kebun. Nah, cuman yang akan saya tanyakan berkaitan dengan akumulasi layout tersebut adalah bagaimana cara menentukan harga pertambangan di tiap lokasi kebun tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yulianur ya, pertanyaannya tadi masalah layout ya. Layout yang ini ya. Layout ini tadi adalah bagaimana menentukan nilai pertanggungan dari asuransi tanaman ini ya. Kurang lebih begitu ya Pak Yuli ya? Ya, jadi begini Pak Yuli. Dalam menentukan harga pertanggungan untuk asuransi tanaman itu kita menghitung dari mulai dia dan clearing atau pembersihan lahan, habis itu pengerasan sampai dengan pembibitan. Nah itulah di situ ada nilai investasi daripada satu pohon tanaman, itu yang menjadikan dasar kita untuk menentukan harga pertanggungan. Kurang lebih begitu Pak Yuli, jelas ya? Baik, tadi kan dijelaskan untuk bibitnya Pak ya. Kalau yang tanaman yang sudah ditanam, misalnya usia 1 tahun atau ke atas itu penentuan harga pertanggungannya bagaimana? Bagus sekali pertanyaannya ya. Bagaimana kalau tanaman itu sudah ditanam dan dia mulai tumbuh gitu ya. Penentuan harga pertanggungannya itu adalah biaya pemeliharaan. Di situ kan kalau tanaman sudah ditanam itu kan ada pemupukan, terus pembersihan di sekitar gulma-gulmanya. Nah itu kan ada merupakan biaya. Nah, biaya itu ditambahkan dengan biaya yang sudah ada tadi, yang pembibitan itu. Nah, sehingga itulah yang menjadi akumulasi daripada harga pertanggungan nilai tanaman tersebut. Begitu ya. Teman-teman, yang tadi pertanyaan dari Pak Yuli, sekarang mungkin ada lagi teman-teman yang mau bertanya. Ya, Mbak Fitri ya, yang saya dulu. Terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan, apakah tanaman yang ditanam di lahan gambut dijamin dalam polis ini? Mengingat sifat lahan gambut itu sendiri mudah terbakar. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, terima kasih Mbak Fitri. Pertanyaannya tadi bagus sekali. Apakah lahan gambut itu dijamin di dalam asuransi tanaman ini? Ya, mengingat lahan gambut itu kan sangat mudah terbakar. Di sini, di ruang lingkup jaminan utama ini, bahwa asuransi tanaman itu yang dijamin itu adalah tetangga atau orang lain namanya. Kedua adalah berjalannya api atau karena sifat barang itu sendiri atau itu yang namanya masman. Itu bisa dari alam. Yang ketiga adalah arus pendek. Nah, selanjutnya adalah kebakaran benda lain di sekitarnya atau menjalarnya api dari area tetangga selama tidak dikecualikan. Nah, spesialisnya modifikasi dari wording asuransi tanaman ini adalah kita menderet exclusion daripada kebakaran hutan, semak, alat-alat atau gambut, sehingga kebakaran hutan, semak, alat-alat atau gambut itu dijamin dalam polisi. Tapi dalam kebijakan underwriting kita ya tahun 2016 itu ada untuk asuransi tanaman itu pengecualian exclude lahan gambut. Sehingga bagaimana kalau ada permintaan dari VNI ataupun dari debitur lain untuk
minta asuransi ini? Ya kita izinkan kantor pusat untuk memasukkan resiko lahan gambut. Begitu ya, Mbak Fitri. Ya, berikutnya mungkin ada lagi yang mau ditanyakan dari teman-teman ya, untuk menjelaskan lagi materi tadi. Ya, Pak Kesan ya. Ya, terima kasih kepada Bapak Evan telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Penyelesaian klaim untuk asuransi tanaman. Pertama sekali, mohon dijelaskan bagaimana prosedur dan apa saja sih yang diperlukan untuk klaim asuransi tanaman. Ya, itu saja yang dapat saya tanyakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih Pak Gesang tadi atas pertanyaannya. Sekarang bagaimana penanganan klaim asuransi tanaman? Jadi Pak Gesang, pada dasarnya itu sama ya untuk penanganan klaim asuransi tanaman. Yang pertama yang harus kewajiban tertanggung itu adalah dia harus melaporkan lapor, terus dipastikan bahwa premi tersebut adalah sudah dibayar. Dan di dalam laporan itu juga mencantumkan kapan terjadinya kerugian, di mana terjadinya kerugian, itu dilaporkan dalam laporan itu secara tertulis kepada kami. Nah, setelah itu kita minta juga dokumen-dokumen awal ya untuk penanganan klaim itu seperti legalitas, ya bisa surat izin usaha perkebunannya, terus surat sertifikat hak guna usahanya, itu juga kita minta. Nah, jika dirasa nilai klaim itu besar, kita akan menunjuk loss adjuster atau tim independen untuk menghitung berapa kerugian dari klaim tertanggung tersebut. Nah, nanti hasil dari perhitungan adjuster inilah yang nanti kita akan negokan kepada tertanggung, dan apabila setuju kita akan bayarkan kepada tertanggung. Maksimal itu adalah 30 hari setelah persetujuan klaim tersebut. Itu mungkin Pak Gesang ya. Jadi pada dasarnya itu sama ya, penanganan klaimnya itu antara asuransi tanaman dengan asuransi ya baik kendaraan ataupun yang lainnya. Ya baik teman-teman, itulah pemaparan materi tentang asuransi tanaman, khususnya tanaman sawit yang sekarang banyak dibuka di Kalimantan Selatan. Harapannya ke depan kita bisa menggarap lagi bisnis-bisnis dari tanaman sawit ini, dan juga kita harus tetap semangat untuk bisa mencari produksi premi agar target yang telah ditetapkan oleh manajemen itu bisa terlampaui. Saya teringat dengan kata-kata bijak yang mengatakan begini, bahwa orang pintar itu kalah dengan orang yang punya semangat. Berarti kita di sini harus benar-benar bisa memupuk semangat kita untuk bisa berinovasi dalam mencari produksi premi. Ada juga yang mengatakan begini, bahwa harta jabatan itu bukanlah ukuran dari prestasi. Ukuran prestasi itu apa? Ukuran prestasi adalah karya terbaik kita, kerja terbaik kita kepada perusahaan. Itulah mungkin yang dalam bahasa agama itu adalah khairun nas li anfusinas, atau sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi diri. Di marketing, di underwriting, dia bisa bekerja dengan baik, itu adalah bisa memberikan manfaat kepada bagian lain. Itu juga adalah bagian daripada memberikan manfaat. Nah, mudah-mudahan kita semua ya tetap diberikan semangat untuk bisa terus bekerja dengan sebaik-baiknya. Dan akhirul kalam, saya tutup forum ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.